Mas Bambang Wijoyanto juga datang ke Cikeas jam 2 siang didampingi oleh Wakil Menteri Denny Indrayana. Saya tidak tahu apakah itu ada kaitan dengan pemanggilan Anas hari ini atau tidak. Polemik hukum pemeriksaan Anas Urbaningrum dalam lanjutan kasus skandal Hambalang justru disambut dengan tudingan loyalis Anas ke KPK. Juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Ma'mun Murad, menganggap ada praktek kotor dalam pemeriksaan Anas. Namun Murad menuding jika Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Wijoyanto, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mendatangi Cikeas sebelum memeriksa Anas Urbaningrum. Mas Bambang Wijoyanto juga datang ke Cikeas jam 2 siang didampingi oleh Wakil Menteri Denny Indrayana. Saya tidak tahu apakah itu ada kaitan dengan pemanggilan Anas hari ini atau tidak. Tidak hanya itu, Ma'mun Murad juga menyebut jika beberapa pimpinan KPK tidak layak memimpin lembaga anti korupsi tersebut. Ini kan ada persoalan-persoalan hukum yang menjerat mereka, yang kemudian menjadikan mereka, saya yakin, tidak bisa merdeka dalam proses penegakan hukum. Zulkarnain kemarin terbukti di Jawa Timur seperti itu. Bambang Wijoyanto punya beberapa kasus terkait dengan saksi palsu di beberapa pilkada. Adnan Pandu itu punya kasus di Kalimantan Timur. Sebentar lagi saya kira akan ada yang membuka. Kemudian Mas Abraham Samad dalam beberapa hal lebih tepat menjadi juru bicaranya Ibas. Mungkin hanya... Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membantah tudingan juru bicara PPI, Ma'mun Murad. KPK menyebut tuduhan yang dilayangkan ke pimpinan KPK tersebut merupakan hal yang serius. Yang pertama, Pak Bambang tidak pergi ke Cikeas hari Senin. Dari penjelasan yang saya tanyakan, ada di kantor melaksanakan kegiatan tugas selaku pimpinan KPK. Yang kedua, tentu tuduhan-tuduhan yang menurut saya sangat serius ya. Atas tuduhan tersebut, KPK telah mempersiapkan beberapa langkah hukum jika diperlukan. Sebelumnya, pada pemeriksaan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, beberapa loyalis Anas mendatangi gedung KPK. Mereka kecewa lantaran surat pemeriksaan Anas dianggap tidak sesuai dengan undang-undang. Tim TV One mengabarkan. Sudah bergabung bersama saya saat ini Wakil Ketua KPK Pak Bambang Wijoyanto. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bambang. Baik, halo, kami masih terus berupaya untuk menghubungi Wakil Ketua KPK. Pak Bambang sudah bersama kami. Pak Bambang, langsung saja, apa tanggapan Anda terkait tudingan nama Anda disebut-sebut kemarin pada saat juru bicara Ormas PPI datang ke KPK? Yang pertama, semua pernyataan yang menyangkut ke saya pasti itu tidak benar, karena saya bisa membuktikan setiap jam saya ada di mana saja, termasuk yang pernyataan berbeda-beda bahwa saya ada di Cikeas. Yang kedua, sampai sekarang saya merasa tidak pernah sekalipun pergi ke Cikeas, karena saya tidak punya urusan dan tidak punya kepentingan untuk apa pergi ke Cikeas. Ini harus dikembalikan kepada proses awal sebenarnya. Pada hari Selasa, kami KPK mengundang seorang tersangka korupsi yang bernama AU untuk diperiksa. Terus kemudian tersangka AU tidak hadir dengan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak berkaitan dengan proses pemanggilan yang pro justisia. Tindakan seperti ini jelas melanggar prosedur hukum dan harus mendapatkan sanksi yang tegas terhadap proses itu. Kalau memang ingin mempersoalkan tindakan-tindakan KPK, silahkan persoalkan itu sesuai dengan prosedur hukum. Karena KPK adalah penegak ketika hukum, nama Anda disebut, sehingga KPK nama tidak Pak Wamen melayani juga disebut, ini hanya mengulur politik. waktu saja, mencari-cari alasan seperti itu.
tindakan seperti ini kan bukan tindakan yang seperti kemarin itu kan. Ini memang tindakan yang sudah biasa dilakukan oleh para koruptor. Mencari-cari alasan, mencari-cari masalah, mengalihkan isu, membuat pernyataan-pernyataan yang tidak perlu, yang sebenarnya ujungnya adalah ketidakberanian mempertanggungjawabkan, ya, tindakan-tindakan yang diduga adalah tindakan-tindakan korupsi. Jadi kalau memang punya keberanian, punya kehormatan, hadapilah proses ini dengan kehormatan. Pak Bambang, dengan untuk menjawab kebertanggungjawaban. pertanyaan itu publik, lebih baik. ada jam-jam tertentu yang disebutkan pukul 14 kemudian berubah menjadi pukul 2 dini hari begitu. Ini memang berubah-berubah statementnya. Tapi pada saat jam-jam itu Anda berada di mana, Pak Bambang? Kalau hari Senin dari pagi sampai malam saya pasti di kantor. GPS yang ada di HP saya bisa dilacak dengan mudah. GPS yang ada di mobil saya itu pasti bisa dilacak dengan mudah. Kalau dibilang Senin tengah malam, saya saya mempunyai kebiasaan itu sholat subuh di rumah dan sholat subuh berjamaah, dan sholat subuh berjamaah itu biasanya di masjid. Hari Senin pagi itu yang disebut dini hari itu saya sudah di masjid sekitar jam 4-an begitu, dan kebetulan ada satu jurnalis yang mau mewawancarai saya, dan saya punya kebiasaan mau diwawancarai di rumah ya setelah ba'da sholat subuh. Jadi kalau saya ada di tempat lain, bagaimana mungkin saya bisa sholat subuh sekitar jam 4 di masjid di samping rumah saya. Baik. Dan ada cukup banyak jemaah yang ada di masjid itu yang bisa menjadi saksi. Baik, cukup terang benderang seperti itu. Apakah kemudian ada langkah hukum yang akan dilakukan oleh KPK terkait tudingan ini? Anda pribadi mungkin? Okay. Kasus ini bukan kasus saya sebagai pribadi. Kasus ini menyangkut saya dalam kapasitas sebagai salah satu pimpinan KPK. Nah, itu sebabnya saya sudah meminta kepada kantor, pada institusi untuk mengkaji langkah-langkah apa yang mesti dilakukan. Karena hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Dan kasus AU ini kasus yang biasa-biasa saja. Dan AU termasuk orang yang biasa-biasa saja. Sehingga kemudian saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kantor untuk melakukan tindakan hukum yang terbaik yang mesti dilakukan. Baik, Pak Bambang, terakhir, ketika panggilan ketiga dilayangkan untuk hari Jumat ini, pekan ini, jika nantinya Anas Urbaningrum juga tidak memenuhi panggilan dari KPK, langkah selanjutnya seperti apa, Pak Bambang? KPK pasti harus berpijak pada hukum acara. Di dalam hukum acara, pasal 112 ayat 2 dikatakan, bila seseorang dipanggil secara pro justisia tidak hadir, maka dia dipanggil lagi dengan upaya paksa. Jadi pada pemanggilan berikutnya, maka dia akan dipanggil. Kalau tidak hadir, upaya paksa pasti akan dilakukan. Baik, terakhir Pak Bambang, ada yang ingin Anda sampaikan? Proses ini menjadi bagian penting dari proses pembelajaran, bahwa acap kali koruptor melakukan berbagai tindakan dan manuver yang mau mendelegitimasi proses penegakan hukum, mencari simpati publik, menggunakan media untuk kepentingannya. Tapi sebenarnya cara-cara seperti ini malah menimbulkan kemarahan publik dan bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi tersangka. Nah, itu sebabnya hentikanlah cara-cara seperti ini, karena cara-cara ini cara yang tidak terhormat. Seorang pemimpin itu atau calon pemimpin harus menjelaskan atau harus bertanggung jawab atas kehormatannya. Baik, termasuk orang-orang yang kemarin mengeluarkan statement begitu ya, harus bertanggung jawab atas statementnya. Pak Bambang, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda, sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak Bambang. Kita akan ngobrol. Masih ada tamu saya di Wisma Nusantara yang sudah hadir. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Ayo bergabung bersama saya di sini. Sudah ada Mas Didi Irwadi, selamat malam. Malam-malam. Dari Partai Demokrat, Mas Hanta Yuda, pengamat politik, Mas Tridianto yang namanya juga ramai disebut-sebut.
Akan diproses begitu secara hukum, nanti bagaimana tanggapannya? Apakah ada permintaan maaf gitu dari Mas Tridianto? Nanti pemirsa kita akan berbincang di Apa Kabar Indonesia Malam.